melihat jumlah subscriber yang tak kunjung bertambah, minimnya jumlah jam tayang, tak sedikit kita YouTuber pemula melihat semua itu. Haruskah kita menyerah? Tonton ya video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang YouTuber memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak harapan tersematkan dalam diri kita, tak urung kadangkala tidak sesuai dengan ekspektasi. Dengan melihat jumlah subscriber yang tak kunjung bertambah, minimnya jumlah jam tayang, melihat situasi yang demikian, haruskah kita menyerah, teman-teman? Nah, melalui kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips motivasi kepada teman-teman semua, senasib dan seperjuangan sebagai YouTuber pemula, bagaimana mengatasi supaya kita tidak menyerah menjadi seorang YouTuber. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, menikmati setiap proses. Ya, menikmati setiap proses itu menurut saya sangat penting. Artinya harus kita sadari bahwa setiap perjuangan, setiap pengorbanan, setiap perjalanan apa yang kita upayakan itu membutuhkan suatu proses. Tidak ada dalam kehidupan ini yang bersifat pragmatisme atau instanisme. Semua butuh proses. Artinya harus kita jauhkan mental-mental yang sifatnya pragmatis, sifatnya potong kompas. Nah, artinya memang harus kita sadari bahwa apa yang kita usahakan hari ini tak selalu mesti besok itu berbuah. Semua butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, artinya bagaimana kita berhasil kalau kita nggak memperjuangkan, kita nggak mengorbankan baik waktu, material, dan lain-lain. Sama dengan dunia per-YouTubean. Di dalam pemahaman kita akan menikmati sebuah proses, itu akan indah ketika kita ingin mencapai sesuatu. Artinya lagi, dalam menikmati setiap proses, sejatinya kita akan menjadi ahli, menjadi lihai dalam melakukan apapun yang kita inginkan. Misalnya ambil contoh, kita sebagai YouTuber yang biasanya kita tidak sering berkutat dengan dunia pembuatan video, ya bisa jadi berkenaan dengan penggunaan fasilitas HP atau kamera. Dengan setiap harinya atau seringnya kita memegang fasilitas itu, sehingga logikanya kita mudah untuk mengoperasionalkan, kan begitu intinya. Itu yang pertama misalnya. Yang kedua, misalnya nih ambil contoh, yang biasanya di depan kamera kita gagap karena sering kita lakukan, jadi biasa seperti itu. Biasanya awal pembuatan video, misalnya kita aktor pelaku utamanya, biasanya butuh persiapan yang luar biasa, akhirnya sudah biasa. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu bagian daripada proses. Oleh sebab itu teman-teman, nikmati setiap proses. Kalau kita menikmati setiap proses itu, kemungkinan besar kita tak akan terbebani oleh sesuatu apapun. Seperti itu ya. Intinya begitu, percaya bahwa YouTuber-YouTuber yang ada di luar sana yang sudah jadi, awalnya juga berproses. Awalnya juga dari subscriber yang minim, jumlah jam tayang yang minim juga. Tidak mungkin langsung ramai, itu nggak mungkin. Sama dengan seperti saya tidak jeda untuk membuat suatu video untuk channel saya, karena menurut saya orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah menurut saya. Nah, saya orang yang tidak pernah menyerah. Artinya di sini saya tidak akan menyerah menjadi seorang YouTuber. Karena melalui pemahaman ini saya pikir saya menikmati sebuah proses. Orang yang mudah menyerah sejatinya orang yang tidak pernah menikmati setiap proses. Itu menurut saya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang pertama, menikmati setiap proses. Itu salah satu kunci kita tidak menyerah di dunia per-YouTubean.
Kemudian langsung saja yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah stop membandingkan dengan siapapun. Jadi begini teman-teman, harus kita sadari bahwa setiap perjuangan orang itu memiliki stat yang berbeda. Setiap bunga itu berbunga tidak harus bersamaan. Jadilah diri sendiri, potensi kita maksimalkan, kemudian kita aktualisasikan tanpa harus membandingkan dengan siapapun diri kita. Semakin kita membandingkan dengan orang lain, kemungkinan besar akan membuka pintu yang namanya minder, pintu yang namanya pesimis. Itu justru akan mematikan semangat kita menjadi seorang YouTuber. Begitu ya. Nanti tonton di video ini. Nah, artinya di sini ya, karena tadi saya katakan bahwa setiap kita punya stat yang berbeda ya, setiap kita punya potensi yang berbeda. Jadi saya pikir kunci menyerah jangan pernah membandingkan ya. Karena apa? Menjadi YouTuber kan statnya beda-beda. Mungkin saya memulainya tahun 2018. Teman-teman baru memulai di saat stay at home saat ini. Nah, seperti itu. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan teman-teman yang baru bergabung menjadi YouTuber itu meledak subscribernya. Jumlah jam tayangnya meledak. Mungkin itu karena teman-teman itu jauh lebih kreatif dibanding saya. Itu bisa jadi. Jadi daripada membandingkan, lebih baik menerima setiap kelebihan dan kekurangan yang sekiranya kita miliki. Itu jauh lebih memberikan motivasi buat kita bahwa kita itu mampu tanpa harus membandingkan. Jadi mindset kita selalu berpikir positif, berangkat pada kapasitas kemampuan diri kita sendiri tanpa membandingkan. Saya pikir tidak hanya di dunia YouTuber teman-teman, dunia apapun selama kita membandingkan kita capek, justru itu akan mendatangkan energi-energi negatif yang menjadikan diri kita itu down, menjadikan diri kita itu pesimis dan lain-lain. Bahkan bisa berdampak negatif buat pengembangan pemikiran, bahkan pengembangan diri kita. Jadi intinya supaya kita tidak menyerah menjadi YouTuber, yang kedua adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan siapapun ya, karena memang stat kita berbeda, mulainya kita berbeda, bunga pun berbunga belum tentu mekar dalam keadaan bersamaan. Begitu ya teman-teman, itu langkah yang kedua supaya kita tidak menyerah menjadi YouTuber. Kemudian yang tidak kalah pentingnya supaya kita tidak menyerah menjadi YouTuber, ketiga adalah ingat akan tujuan. Saya percaya teman-teman ingin menekuni dunia per-YouTubean alias menjadi seorang YouTuber pasti punya keinginan, pasti punya motivasi tersendiri. Untuk itu tonton ya video ini. Nah, artinya di sini begini teman-teman, maksud saya ingat akan tujuan. Saya percaya teman-teman berangkat menjadi seorang YouTuber bisa jadi dengan meletup-letup semangat ya, dengan berbagai orientasi ya, sesuai dengan di video saya motivasi menjadi YouTuber, terus kemudian tip menjaga semangat. Saya pikir di sana sudah terakumulasi ya di materi itu, di dua video tersebut. Saya pikir ketika kita mau menyerah, sebetulnya yang membuat kita menyerah apa sih? Karena subscriber yang tidak bertambah, kemudian minimnya jumlah jam tayang. Saya pikir semua orang mengalami itu teman-teman. Saya pun dulu sebelum subscriber saya masuk di angka 1000 juga merasakan seperti itu. Tapi bukan berarti semua itu membuat saya harus putar balik. Saya tipe orang yang tidak mudah putar balik. Apa yang sudah saya niatkan, saya akan menekuninya. Apapun itu yang terjadi, meskipun badai apapun yang menghalanginya, angin puting beliung apapun yang menghalanginya, saya akan terjang. Selama itu memang positif teman-teman. Termasuk pilihan teman-teman menjadi YouTuber. Jadi saya pikir kalau misalnya hanya dilihat sebagai subscribernya tidak bertambah-tambah, kemudian minimnya jumlah jam tayang justru menjadikan kita menyerah, saya pikir kita merupakan bagian tipe-tipe orang yang tidak percaya diri dan mudah menyerah. Kehidupan ini sudah menjadikan diri kita, niat kita menjadi YouTuber bisa jadi itu ketukan dari yang di atas.
bahwa kapasitas kemampuan kita dalam membaca peluang di era sekarang ini, kita sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa partisipasilah di dunia teknologi yang seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Kalau sudah diingatkan sama yang di atas, kemudian kita mempunyai kapasitas kemampuan, kemudian kita mampu mewujudkan, kenapa harus putar balik? Jadi saya pikir bukan alasan yang tepat kalau melihat subscriber yang tidak bertambah, minimnya jam tayang, kalau teman-teman harus menyerah. Jangan menyerah teman-teman, saya pikir terus konsisten. Karena seperti yang saya katakan, orang yang sulit dikalahkan adalah orang yang tidak mudah menyerah. Karena yang membuat kita menyerah itu sejatinya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Coba kita tanya pada diri sendiri, kenapa kita harus menyerah? Ambil contoh misalnya, saya saat ini, sampai hari ini saya membuat video. Ya boleh dibilang tiap hari saya membuat video, terus kemudian mengeditnya, kemudian menguploadnya. Saya insya Allah tidak akan jera dengan dunia per-YouTubean. Karena saya percaya bahwa Tuhan bersama kita, orang-orang yang mau berjuang, bersama kita yang mempunyai tujuan-tujuan yang lurus ya. Selebih dan sekurangnya memang Tuhan yang punya, tapi kita aktor utama yang harus mengikhtiarkan semua apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah. Tetap menikmati setiap proses perjuangan kita. Dengan menikmati, kita bisa mengambil nilai-nilai moral di sini. Seperti yang saya katakan, yang awalnya tidak biasa di depan kamera, jadi biasa, jadi sesuatu hal yang membiasa. Kemudian yang biasa kita ngedit, yang biasa edit-edit biasa, karena biasa kita belajar mengedit mungkin jauh lebih baiknya. Itu yang perlu kita kembangkan. Dan jangan pernah membandingkan. Dan yang ketiga, ingat tujuan awal kita ngevlog atau kita nge-YouTube, itu tujuan awalnya apa. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya jangan pernah menyerah ya. Begitu ya teman-teman, kira-kira semoga melalui tip motivasi kesempatan video kali ini memberikan stimulus, memberikan semangat tersendiri buat teman-teman bahwa jangan pernah menyerah ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.